orang-orang tuh apalagi di Indonesia mereka tuh lebih suka sabun yang berbusa gitu. Iya. Mereka akan menganggap nggak berbusa nggak bersih. Iya, benar. Gitu. Jadi aku mau nebak, cowok ini pasti banyak juga nih yang beli nih. Cowok banyak juga. Oke. Di online banyak. Kalau di offline benar banget, emang lebih impulsif. Up bersama apa ya, salah satu pengusaha muda ya, gitu. Ya, dengan Mbak Gina, salah satu founder atau owner dari Monday Ritual ya, gitu. Namanya unik nih Mbak. Iya. Iya. Kenapa Monday Ritual? Karena sebenarnya gini, ini The Monday Ritual itu kan berangkat dari beberapa permasalahan pada tahun awal kita nge-prepare ini semua ya. Jadi kita nge-prepare ini semua itu di akhir tahun 2021. Oke. Oh, pas corona ya berarti? Pas corona, benar. Which itu kayak tren-tren mental health issue itu lagi naik banget. Gitu kan. Plus yang namanya hustle culture, terus kayak productivity itu lagi naik banget lah, tren-tren productivity gitu. Dari situ kita ngelihat juga nih kayak terutama di Jakarta sebagai salah satu target customer utama kita juga, dimana Jakarta itu juga termasuk salah satu kota paling stres ya di dunia. Iya. Secara data seperti itu juga ternyata. Kayak gitu. Nah ternyata kita ngeliat ini nih menarik banget karena kita nggak mau nge-create produk itu sekedar jualan aja, tapi kita mau ada social contribution di dalamnya gitu. That's why di situ kita nyiptain The Monday Ritual, di mana harapan kita itu produk kita bisa jadi semacam holistic treatment lah untuk orang-orang yang berada pada hustle area gitu. Nah, kita pengennya itu orang tuh bisa kayak melakukan slow living gitu di area-area yang productivity-nya tuh tinggi sebenarnya. Kayak gitu. Namanya makanya adalah The Monday Ritual. Monday itu simbol dari hectic day ya. Exhausted, yang kayak gitu-gitu. Dan ritual itu istilahnya solusi yang kita tawarin. Dan tagline kita itu adalah No you don't have to hate Monday. Gitu. Oh, kalau waktu itu pernah bahas apa? Monday Fever. Ada ya? Ada. Kalau zamanku ada jam. Itu jadi istilah-istilah Monday Fever dulu ada. Tapi sekarang katanya lagi tren tuh Friday Fever malah. Oh gitu. Nah, aku nggak relate tuh. Kalau Friday Fever itu kalau nggak salah happy. Karena besoknya libur. Tapi kalau pas Monday Fever pas eraku mungkin ya. Jadi biasanya Senin pada sakit tuh. Demam karena Senin gitu. Oke, jadi namanya dalam itu ya, Monday Ritual ya gitu. Kirain tuh ya udah karena dibuat hari Senin gitu. Ya, karena Senin hektik ya itu karena orang kebanyakan takut karena hari Senin. Jadi dengan pakai produk Monday Ritual ini ya Senin lu santai gitu. Apa bener kayak gitu? Simpelnya. Jadi gini, kita itu salah satunya itu mentranslate ke dalam produk dengan memberikan value psychological spa like experience. Nah itu kita bentuk dalam segi aroma juga salah satunya. Aroma. Nah ternyata aroma itu memang ada korelasinya kan secara jurnal terhadap penurunan tingkat stres dan lain sebagainya. Nah kita mengkonsep itu semua dalam bentuk produk ini. Kayak gitu. Ini aromanya kalau boleh tahu apa nih? Ini aroma kita itu almond. Almond. Dari aromanya mahal ya? Dari aromanya aja mahal ya, almond. Dari almond terus ada frankincense-nya, saffron. Wanginya kayak gitu sih. Almond saffron gitu. Saffronnya aku tahu untuk menurunkan tingkat stres, tapi almond emang juga ya? Dia itu wanginya subtle gitu sih, kayak subtle gitu wanginya. Jadi kayak relaxing emang gitu. Ada ininya untuk tingkat stres menurunkan juga gitu ya? Gitu. Baru tahu gitu. Narik ke fungsi ya, maksudnya selain namanya yang unik, produknya uniknya apa nih? Kalau dari segi produknya, ini tuh kan sebenarnya basicnya sabun mandi. Cuman kita kasih sabun mandi yang 2 kali lebih melembabkan. Karena biasanya sabun-sabun
konvensional pada umumnya itu dia itu mengangkat kelembapan lebih kering ya jadinya. Alami. Iya. Jadi yang sebenarnya kita mandi cuman pengen ngebersihin tubuh malah ngangkat kelembapan alami tubuh kita. Nah, di sini kita bikin body shower oil. Jadi dia tetap membersihkan tapi dia nggak mengangkat kelembapan alami. Selain itu dia juga bisa multifungsi juga. Jadi kayak bisa buat shaving sambil mandi. Oh, I see. Gitu. Oke. Tapi kan ini kita ngomongin mandi nih, gitu kan. Tapi karena kan kita kan berangkat dari sabun konvensional dong. Sabun-sabun seperti Mandi Ritual ini kan bisa dibilang produk stretch dari sabun yang udah teknologi lebih lebar lah, gitu. Udah diinovasikan. Gimana cara mengedukasi market yang udah terbiasa dengan sabun konvensional dengan sabun yang seperti ini? Karena contoh, misalnya banyak orang yang ngomong kalau nggak keset itu kayak nggak mandi, gitu. Bener gak sih? Bener. Sedangkan ini yang nggak gitu kan, produknya pasti kan, gitu. Yang lebih karena melembabkan kan udah pasti yang agak licin, tapi kan mindsetnya konvensional kan udah ratusan tahun. Nah itu gimana cara masuknya tuh atau meyakini market tuh? Iya, jadi pertama dari segi target market sendiri ternyata banyak banget orang yang mulai memperhatikan nih sekarang kayak kulit tubuhnya kering banget, dan ternyata banyak orang yang nggak cuman ngerasain kulit kering aja, tapi bahkan lebih parah daripada itu, ada yang sampai eczema, itu gatel-gatel. Nah, orang-orang dengan permasalahan tersebut itu memang nggak bisa pakai sabun biasa. Nah, itu satu, itu lebih mudah gitu ya masuknya, karena mereka mengerti gitu loh, relate. Nah, kalau misalnya untuk orang-orang yang lumayan konvensional gitu, di sini pada awal kita bikin sabun pun, kita pun udah nge-research juga nih, orang-orang tuh, apalagi di Indonesia, mereka tuh lebih suka sabun yang berbusa gitu. Mereka akan menganggap nggak berbusa nggak bersih. Iya, benar. Gitu. Nah, di sini kita ngasih alternatif lain nih. Kita bikin dia itu masih berbusa, tapi berbusa yang aman buat kulit. Gitu. Jadi ada eksfoliasi untuk harian itu cukup, tapi nggak sampai membahayakan kulit gitu istilahnya. Jadi kita nggak pakai SLS, tapi kita pakai alternatif dari itu yang kandungannya itu sebenarnya terbuat dari, if I'm not mistaken, kurang lebih 50% coconut palm oil, kalau nggak salah palm oil. Berarti gitu. Nggak meninggalkan tes dari konvensionalnya ya, yaitu busanya itu ya. Busanya masih ada tapi sedikit, memang perlu effort lebih lah, kayak bisa pakai loofah gitu. Cuman masih bisa kerasa pakai sabun gitu. Dan yang penting kan kita harus tahu dulu nih kayak concern masyarakat tuh apa. Kayak misalnya awal-awal banget kita jual body shower oil, itu orang banyak yang belum pernah dengar kan body shower oil di Indonesia ini. Nah, kita udah nebak dulu nih, pasti mereka tuh concern banget dengar kata oil aja males buat mandi gitu kan. Bener. Nah, dari situlah kita kayak ngasih mereka coba dulu, kayak coba dulu ini sabun kita itu nggak akan ngerasa greasy setelah pemakaiannya, yang kayak gitu. Terus mereka kayak, oh iya ya, ternyata malah bikin lembab ya, dan kita juga ukur kelembapannya juga before afternya, terus beneran naik, dan itu lumayan meyakinkan mereka gitu. Biasanya kan after mandi kan pakai lotion kan, kalau pakai ini nggak perlu lagi berarti? Nggak perlu pun nggak apa-apa. Cuman kalau untuk orang yang butuh kelembapan banget atau kulitnya atau kerjanya lebih di outdoor lebih kan, ya butuh juga kan, tergantung kulit masing-masing sih gitu level. Tapi yang misalnya di rumah aja nih gitu udah cukup nggak perlu pakai lotion lagi lah gitu ya. Berarti masuknya lebih ke health ya? Gitu ya, sabunnya justru bukan ke kecantikan ya? Iya, ini fungsinya lebih untuk memperbaiki skin barrier sih. Makanya variannya masih yang intense nourishing ini gitu. Menarik sih justru. Tapi ya pasti ada beauty-nya juga pasti kan untuk jadi lebih kelihatan glowing, lebih kelihatan lebih lembut juga. Iya, jadi kalau misalnya dilihat tuh nggak bersisik gitu loh. Yang kayak gitu. Coba lu bikin aja. Gua aman nih.
Aman ya? Aman. Gitu. Oke, cukup menarik. Berapa orang sendiri atau berapa orang membangun Mandiri Ritual ini? Awal-awal berempat. Awal berempat. Ya. Sekarang berempat, dulu berlima. Oh, dulu berlima. Ya. Kenapa tuh satu? Karena memang ya mungkin beda visi misi. Emang pengen fokusnya di korporat sih. Oke. Tapi sekarang empatnya fokus. Ya. Fokus ya. Oke. Berarti emang dan Mbak Gina sendiri juga fokus day to day-nya di sini. Iya. Oke, kantor sekarang di daerah? Di Kelapa Gading. Pabrik di Tangerang, daerah Bitung kok nggak salah. Bitung ya, Bitung. Oke. Mbak Gina nih apanya? Lebih ke komersialnya berarti? Aku di sini jadi leadernya gitu, bisa dibilang jadi CEO-nya lah. CEO-nya, gitu. Oke. Semua chief everything ya? Iya. Chief everything. Next-nya selain ini pasti dong ada ngeluarin produk baru lagi. Ada, gitu. Yang bisa jadi ngekomplement lah. Kita apa tuh? Ngekomplement. Bisa di-spill gak? Atau belum boleh? Belum bisa di-spill, tapi intinya setelah pakai sabun ini kayak bisa melembabkan kulit gitu ya. Mungkin lotion kalian bisa tebak-tebak. Ayo buat tebak. Tapi maksudnya aku kan maksudnya yang wangian tuh agak edik Mbak, mungkin agak sakit gitu bisa dibilang gitu, karena segitu sukanya lah sama gitu, gitu, ya. Gitu. Tapi dengan wangian tertentu aja, iya, gitu, ya itulah pokoknya itu. Maksudnya aku nyari ya sebelumnya sih aku juga pernah nanya sih yang sebelumnya itu, maksudnya lotion wangi itu sih sebenarnya nggak ke arah ke sana Mbak. Ini request sih sebenarnya. Lebih ke request jadi ya. Iya, mungkin kedepannya itu bisa dipikirkan ya. Cuman bisa kita tunggu aja. Nggak, tapi bener kan? Maksudnya kalau aku cowok nggak terlalu yang ngulik banget. Tapi maksudnya lotion yang wangi itu kan jarang kan? Bener nggak? Bener atau enggak? Maksudnya aku nanya. Sebenarnya udah banyak sih. Cuman yang benar-benar fokusnya menjual wanginya gitu ya kan. Itu emang masih jarang. Kebanyakan kan lotion for apa? Iya gitu. Itu maksudnya justru aku nyari karena dari basicnya aku suka yang wangian gitu. Iya, badan tiap hari wangi itu kan yang fresh. Bener, gitu. Iya. Itu kan kayak enak gitu maksudnya. At least sebenarnya bukan, kalau saya wangi itu bukan buat orang lain, justru buat saya sendiri gitu. Jadi ya itu nyari lotion wangi itu ya benar kata Mbak Gina tadi, ada lotion untuk apa tapi nggak fokus di wanginya. Gitu. Ya. Itu mungkin bisa loh Mbak jadi insight. Nanti request ya. Dibeli ya. Oke. Sekarang berarti penjualan fokus di online aja atau ada offline ya? Kita ada offline tapi untuk kayak bazar, belum ada offline store, masih kayak pop-up store. Pop-up store. Terus bazar. Oke, berarti ini agak tren baru juga sih Mbak sebenarnya pop-up store ini nih. Iya. Jadi sekarang bisa dibilang starting entrepreneur retail terutama ya itu di online, dan mereka untuk offline-nya penetrasinya ke pop-up market aja gitu. Maksudnya mungkin investasinya lebih sedikit kan bisa dibilang gitu, dan pembelian juga udah bisa direct ke online gitu. Itu apakah juga salah satu strategi juga dari Mandiri Ritual ini gitu? Iya. Oke. Jadi apalagi kita jualan sabun gitu ya, dan brandnya itu masih baru. Jadi reviewnya juga mungkin kalau sekarang sih udah lumayan banyak ya. Cuman pada masa awal-awal itu kan orang kan masih belum tahu, belum yakin apa nih, gitu. Jadi emang 2 bulan pertama kita launching, kita langsung ikut bazar waktu itu. Ikut bazar, terus orang bisa coba. Jadi kita bawa wastafel, orang bisa langsung coba. Terus itu lumayan banget, dan itu yang membuat kita naik. Wastafel portable gitu berarti? Iya, wastafel portable untuk mereka bisa coba-cobain dulu nih. Karena di awal-awal tuh orang masih belum dapat awareness-nya. Dan ternyata strategi itu yang ngebuat kita naik sampai sekarang. Gitu. Yang ngebuat kita dikenal tuh dari situ. Berarti bisa dibilang work of mood ya? Gimana? Work of mood ya, ininya ya kan, marketingnya gitu. Dan target marketing kita emang lebih ke word of mouth gitu sih. Dan ada target market yang ditentuin nggak? Ada middle high, middle low? Benar. Kita lebih ke middle to upper middle class. Karena dari segi range harga pun
Ya, lumayan. Lumayan sih. Lumayan. Tapi memang ingredients yang kita gunain itu kualitasnya pun juga setinggi itu dan raw materialnya memang semahal itu. Gitu. Oke. Ya maksudnya ini kita ngomong ke bisnis sedikit ya, gitu. Karena emang menurut saya tuh ya bukan lagi ini ya, bukan membedakan middle top up sama middle ke bawah ya, gitu. Jadi maksudnya emang setiap bisnis kita harus nentuin market, gitu. Target market dan behavior market sendiri, gitu. Maksudnya tadi saya bilang mungkin secara konvensional mungkin itu berada market di medium ya sebenarnya, gitu. Medium. Dan untuk edukasinya agak lebih sulit, bener gitu. Nah makanya mungkin ya ini jadi kayak ini, tapi secara middle ke topnya itu kan mungkin edukasinya mereka mungkin udah teredukasi duluan gitu ya. Jadi nggak terlalu kita nggak terlalu effort lah untuk ini ya, benar ya. Gitu. Benar. Jadi di awal-awal tuh yang ngenotis pertama itu memang kebanyakan orang-orang yang udah ngerti duluan. Dan mereka itu yang akhirnya ngasih free marketing. Dan orang-orang tuh ya jadi mulai kenal gitu kayak ada bentuk sabun kayak gini ya gitu. Tapi ada kan kompetitornya pasti dong. Ada kan gitu. Sekarang udah lumayan gitu. Saya kayak contoh misalnya parfum. Parfum sekarang lagi seksi banget kan bisnisnya gitu. Maksudnya ya health and beauty itu lagi seksi banget lah gitu. Dan ya ini juga Monday Ritual juga apa ya, salah satu brand lokal juga yang aku lihatnya brand-brand lokal ini udah berani ini brand luar gitu. Maksudnya kita nggak kalah juga loh gitu. Maksudnya selain dari harga satu kompetitif sama luar juga disamakan dengan kualitinya juga gitu. Bahkan contoh nih, aku jujur aja gitu, maksudnya misal aku pakai brand luar, kadang kayak lilin lah, kadel gitu, kadang nggak keluar wanginya. Gitu. Ya justru yang lokal justru lebih berani. Harga mungkin ya sama lah, sekarang udah bisa sama karena materialnya juga mungkin ya itu kurang lebih sama juga gitu, karena ya di budget marketing aja agak beda kan sebenarnya gitu, dan quantity gitu. Jadi yang lokal ini malah lebih wangi gitu. Benar-benar. Gitu. Jadi ya cukup di kategori kecantikan dan kesehatan ini cukup berani sih pengusaha-pengusaha muda sekarang sih untuk kayak ngambil market ini untuk compete sama brand luar lah. Iya benar. Bahkan untuk target yang lebih atas dikit gitu ya. Oke. Pakai KOL juga? Pakai. BA enggak? Belum sih. Oke. Tapi ini segmennya lebih ke cewek atau ke cowok? Unisex? Sebenarnya target utama kita itu cewek, tapi ternyata semakin kesini cowok juga banyak gitu. Bahkan cowok itu lebih centil daripada cewek sebenarnya. Iya loh, makanya kayak kok banyak banget ya cowok yang beli gitu. Jadi maksudnya ya aku kan juga ya bisa dibilang salah satu cowok centil itu ya bisa dibilang ya gitu. Karena lebih impulsif cowok dan maksudnya mungkin kalau ya bergerak ya market ya. Dulu kalau cowok kan lebih kayak nggak peduli penampilan. Sekarang setelah mungkin merasakan khasiatnya gitu. Kalau dulu kan ngeliatnya ribet banget, cewek harus gini karena belum ngerasain khasiatnya. Tapi cowok setelah ngerasain khasiatnya lebih jauh lebih impulsif. Iya bener nagih gitu. Makanya sekarang mungkin di fase cowok kayak wajar cewek mungkin ke klinik kayak gini karena nagihnya itu. Dan maksudnya bisa dibilang jadi kepuasan sendiri ya. Ya kayak bener kayak aku wangi itu bukan buat orang lain, tapi buat diri sendiri gitu. Oke. Cowok justru malah tadinya aku mau nebak cowok ini pasti banyak juga nih yang beli ini. Cowok banyak juga. Di online banyak. Kalau di offline bener banget, emang lebih impulsif yang cowok. Iya. Biasanya kalau cewek nggak mikir ya. Kalau cewek biasanya masih ada consideration lah gitu. Kalau cowok kadang kita mau nanya-nanya dulu kayak concern kulitnya apa dan lain-lain, tapi ternyata dia maunya langsung ambil yang ini aja yang kayak gitu lah. Ternyata secepat itu. Ini aman buat tato gak? Aman sih. Malah lebih glowing jatuhnya. Ditahan lama. Oke, menarik. Berarti ini tadi ngobrol-ngobrol di luar ya, maksudnya
sedikit ngobrol, Bagina masih muda banget loh berarti. Iya, Sorry, nanyain umur berapa? 23 sekarang. 23 gitu. Maksudnya satu angkatan juga kemarin berarti ya timnya sekarang, Iya. foundernya. Satu angkatan. Ada sih yang 98 ada. 98. Waduh, 98 lu angkatan berapa ya? Seumuran adik gua. Oh iya, 2001. Wow, oke. Belum, oke. Tapi 2001 tuh sekarang udah tua. Anda merasa tua, saya merasa apa ya? Maksudnya zaman dulu tuh kan kesannya kan kayak masih muda, tapi ternyata wah di tahun ini nih udah ini ya. Udah 23 gitu 23 ya. gitu. Aduh, apalagi saya, Mbak. Jangan gitu dong. Mirip-mirip sebenarnya. Ya kan sekedar umur sekedar angka. Iya, umur kan yang penting jiwanya benar, kan. penting jiwanya. Gitu. Defensif aja sih sebenarnya. Nah. Oke, menarik sih. Maksudnya ini cuma satu kemasan. Oh, ini sebenarnya ada lagi nih yang travel size-nya, cuman nggak ke bawah. Oke, emang berarti dari 2021, launching ke 2000 berapa? 2021. 2021. Sorry, 2023. 2021 itu kita nge-prepare awal. Oke, prepare awal. 2003 bulan April. Oh, berarti belum udah setahun lebih ya? Setahun 8 bulan. Iya, hampir 2 tahun ya. Iya, hampir. Gitu, dan masih ini next produknya dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat. Iyalah kayaknya jangan kelamaan, Mbak. Bulan depan. Momennya hilang nanti. Iya, benar. Dan customer juga pasti udah nanyain kan? Udah banyak banget kan? nanyain. Cuman emang kalau bikin produk itu kalau kita mau bagus ya emang iterationnya tuh sepanjang itu. Kayak contohnya musik, kayak bikin lagu tuh nggak segampang itu. Iya, harus butuh mood juga. Bener, tapi ini nggak butuh mood sih. Oh, nggak butuh mood. Butuh riset ya? Butuh riset. Risetnya tuh panjang. Sebenarnya testingnya juga. Kita udah start, nanti next product itu kita udah start R&D dari tahun lalu. Wow. Iya. Segitunya berarti? Segitunya. Oke. Market share sekarang bisa dibilang di Jabodetabek aja atau udah kemana? Fokusnya masih Jabodetabek, tapi sebenarnya udah lumayan ngejangkau kayak ke Medan, Surabaya. Oke. Udah mulai kejangkau sih. Udah lumayan ini udah 1,5 tahun. Tapi marketing sekarang yang dilakukan apa? Pop-up bazar aja? Masih pop-up bazar, terus ya kalau online masih sama sih yang kayak social media advertisement, kemudian KOL. KOL affiliate iya, gitu. Masih ngembangin di situ. Gitu. Oke. Cukup menarik gitu. Oke, apalagi yang mau ditanya nih? Minum dulu, Mbak. Oh iya. Nah, kita ngomongin sedikit ke kompetitor lah ya. Gitu. Pasti kan tadi aku bilang kan Fathom Beauty ini kan lagi seksi nih, bisa dibilang bahkan kompetitornya ini udah ada dari kalangan selebriti yang personal brandingnya itu udah ada, jadi ngeluarin produknya lebih gampang dikenal dong gitu. Apalagi di parfum waktu itu kan udah banyak banget sekarang. Nah, ini pun juga banyak kan. Gitu. Gimana ke Mande Ritual ini menghadapi kompetitor yang seperti itu? Oke, sebenarnya kalau ini ngomongin produk yang serupa berarti ya? Kategori lah. Sebenarnya yang penting kita tuh harus aktif ngeevaluasi sih, kayak minimal banget kita harus tahu kelebihan produk kita itu apa dibandingkan dengan kompetitor gitu kan. Pasti kita akan nemu bedanya sih, kayak maksudnya akan nemu kekurangannya gitu. Nggak mungkin kayak ada suatu produk yang seperfect itu, karena yang dicari dari customer pun beda-beda kan. Customer itu unik ya. Iya. Ada yang memang nyari produk yang murah, ada yang dia maunya yang mahal. Kalau murah dia nggak mau, ada yang harus kualitasnya gini kayak gitu. Ada yang mau murah tapi bagus. Kayak gitu. Iya, kayak begitu kan. Nah, dari situ kita kalau yang menjadi kelebihan kita fokus aja sama kelebihannya itu ke target market kita gitu. Karena kalau misalnya dibandingin sama pemain-pemain besar kayak gitu ya, mereka itu juga pasti kan modalnya pun juga sebesar itu. Mereka bisa nge-reach orang lebih banyak lagi gitu. Jadi kalau dari The Mande Ritual sih mending kita fokus aja sama target customer kita yang jadi
yang nge-respect kelebihan kita gitu istilahnya. Santai aja gitu. Iya, Jangan buru-buru mau kemana sih Iya, gitu usah ya. terlalu berambisi yang kayak mau nyebur di kolam mereka gitu guys. Tapi kan kalau ada investor Kalau ada investor baru jangan lari. Gitu. Jadi sekarang bootstrap ya bisa dibilang ya? Iya, masih bootstrap. Masih bootstrap ya, tapi nyari investor. Kalau nyari belum, tapi udah sempat ada beberapa yang nge-reach. Nge-reach ya. Ya mudah-mudahan ini, tapi jangan yang money laundry ya. Jangan dong. Jangan lah. Maksudnya jauh-jauhkan lah ya dari situ ya gitu. Oke, menarik. Fokus on the product, fokus on existing customer, itu yang di-engage dan kedepannya ya. Iya. Kuatin fondasi brand juga. Kita create a brand gitu. Bukan cuma ngejual produk doang, tapi harus create customer perception-nya juga biar kedepannya itu tuh bisa jadi top of mind lah hopefully gitu. Oke. Amin. Oke. Ini kita sedikit ngomongin ke internal. Oke. Karena saya juga mengalami di Jubelio gitu kan. Nggak gampang loh mempertahankan founder atau tim untuk tetap di satu visi dan misi, gitu. Maksudnya ada tips kalian udah berapa lama, sorry? Kalau dari awal banget awal banget terbentuk 2021 akhir berarti 3 tahun. 3 tahun ya, berarti 3 tahun. Pasti dong udah ada gebrak meja kasarnya gitu. Pengen tahu juga nih sebenarnya mau jawab boleh mau enggak, nggak apa gitu. Maksudnya paling parah apa sih case-nya? Di internal yang sampai ini banget nih, ya pecah lah. Yang paling parah banget mungkin karena gini ya, kita awal-awal nge-create suatu brand itu awalnya misalnya bareng-bareng, tiba-tiba ada atasannya nih, gitu. Nah akhirnya adalah mungkin muncul rasa-rasa kayak, kok lu nyuruh gue, yang kayak gitu-gitu di awal-awal pasti ada dong, gitu. Tapi itu semua udah nggak jadi masalah lagi sih setelah kayak kita obrolin, kayak lebih merefleksikan semuanya aja, memang harusnya seperti apa sih yang kayak gitu loh. Jadi bisa dibilang mungkin karena maksudnya kalian masih muda loh, gitu, jiwa mudanya masih membara, gitu, ya. Karena kenapa saya bisa bilang gitu, saya udah melewati, gitu kan, gitu. Maksudnya berantem hal positif ya, gitu. Dalam bisnis itu, sesama rekan bisnis itu penting loh, harus malah justru kalau nggak ada, maksudnya nggak ada problem, nggak ada perdebatan itu yang agak aneh deh, gitu. Kayak misalnya contohnya kalau di rumah ada anak kecil tapi rumahnya rapi, itu aneh pasti. Iya. Kemungkinan otoriter ya. Nah, mungkin bisa jadi gitu. Jadi emang itu sih gitu. Nanti jadi satu cewek ada berapa? Cewek 3. Cewek 3, 1 cowok. 1 cowok. Oh, berarti itu yang ada kalau Jubelio kan nih ada gasnya, ada remnya, ada koplingnya nih. Di kalian juga ada gitu gak? Enggak sih. Ngegas semua? Lebih ke apa ya? Kayaknya untungnya tim aku tuh sama-sama bisa menyesuaikan. Jadi emang ada ngegasnya ada. Cuman kadang yang ngegas juga bisa ngerem. Gitu mantep dong. Gitu maksudnya. Jadi tergantung situasinya aja kayak gimana. Kadang misalnya si A yang bagian ngerem, terus besoknya dia yang bagian ngegas. Besoknya kalian saling melengkapi ya, maksudnya? Iya, lebih ke ngelihat situasi juga sih. Karena cewek 3, cowok 1. Kalau Jubelio kan cowok semua. Cowok semua ya. Jadinya ngegas semua gitu. Pakai logika semua. Iya, gitu. Ini cukup menarik sih nih. Umur 23, seumuran semua. Ini dalam konsep bisnis ya. Kalian digaji gak? Digaji. Ini sebenarnya banyak yang nggak tahu. Kebanyakan, ya ini buat ke semua ya gitu. Kebanyakan pebisnis itu nggak menggaji dirinya sendiri, gitu. Untuk secara manajemen ya, gitu. Tapi kalian menggaji kalian sendiri kan, itu ya karena kalian sekolah ya. Karena sekolahnya kita dimarahin dosen. Iya, marahin dosen lah gitu. Ini kenapa nih nggak ada? Ya benar, karena itu pengeluaran loh, cost gitu. Maksudnya ini juga mungkin jadi edukasi ya untuk pebisnis di luar sana
yang masih banyak loh Mbak Gina, yang mereka pengusaha tapi mereka nggak menggaji dirinya sendiri. Mandelin dividen aja gitu ya. Mending dividen, ya masih muter ya duit. Oh iya, keuntungan bulan itu ya diambil masuk ke rekening dia. Oh, iya. Gitu banyak juga gitu. Maksudnya yang ke tackle-nya justru kan financial itu kan starting justru di awal. Ya kebanyakan baru di tengah jalan financial baru masuk tuh. Jadi selama 1 tahun 2 tahun ngerasanya untung, tapi pas dihitung kok buntung gitu. Ya sebenarnya banyak yang nggak tahu juga gitu. Maksudnya ini insight juga. Oh ternyata Mandiri Ritual juga mengimplementasi itu ya, gitu. Itu penting banget loh Mbak, gitu untuk gaji. Jadi di Jubilee pun kita konsepnya ada slip gajinya kok saya, gitu. Oke, paling sih dari saya itu aja sih Mbak Gina. Sekali lagi thank you banget buat waktunya. Nanti nextnya kapan-kapan kita main ke tempatnya di mana tadi? Di Kelapa Gading. Kelapa Gading dekat lah. Gitu. Jadi thank you banget sekali lagi Mbak Gina. Sukses buat Mandiri Ritual dan sehat-sehat selalu buat Mbak Gina dan tim. Dan ditunggu next produknya ya. Aku nitip tadi request aku ya. Ya. Lotion aman. Thank you. Thank you semua.